Jen, ilmu kedokteran tuh berkembang, Jen. Setiap Benar. tahun ada penelitian berkembang, kita harus ikutin terus kan. Ya. Nah, itu tambahannya di buku kedua ini, sampai ilmu yang terbaru kita masukin. Nah, itu Ilustrasi. buku tentang aneurisma otak. Jadi itu suatu penyakit yang beda lagi dengan dari tumor otak. Bagus sih sebenarnya bentuknya, kayak buah ceri. Bentuknya bagus tapi Oh, cakep bentuknya. ah, Cuman yang penting jangan sampai pecah. Jadi aneurisma ini kan tadi kan bentuknya kayak buah ceri, itu betul kayak buah Iya. ceri karena dia adalah dinding pembuluh darah yang melendung. Nah, kalau kamu lihat gambar ini, iya. nah gambar ini kan melendung ya, pembuluh Benar. darah melendung. Nah, ibarat kata kalau kayak balon, logikanya kalau dia melendung artinya dindingnya tipis, bener nggak? Iya. Dan dia isinya apa? Darah yang bersirkulasi. Kan dia pipa darah. Bayangin pipa darah yang terus melendung, makin lama makin besar, makin tipis, tinggal suatu saat, dor, pecah. Terus kok pecah kenapa, Dok? Darah akan keluar, membanjiri otak. Begitu pecah jadi stroke pendarahan yang cukup fatal. And you know what? You only have 50% chance to live. Studi menunjukkan, ini cukup menarik. Iya. 1 dari 50 orang dipercaya memiliki aneurisma otak. Itu termasuk lumayan chancesnya persennya agak tinggi. Banyak ya? dong, kita di sini ada Iya. 50 orang nggak? Berarti by statistik satu Ada dari satu kita. di sini, oke. Dimana kita harus memikirkan kemungkinan ada aneurisma. Ada faktor risiko namanya. Nah, faktor risikonya apa? Satu, jenis kelamin wanita. Usianya lumayan, udah paruh baya. Ada yang bilang di atas 50, ada studi lain di atas 40. Oke lah, kita taruh di atas 40. Terus kemudian merokok. Ini sangat signifikan merokok. Karena saya sekolah di Finlandia, itu banyak wanita-wanitanya itu yang merokok, dan Finlandia adalah salah satu negara dengan angka aneurisma tertinggi di dunia. Itu sebabnya saya sekolahnya di Finlandia. Yang keempat, penyakit tekanan darah tinggi. Wanita usia 40 merokok, tekanan darah tinggi. Berapa banyak? Banyak nggak? banget Banyak ya banget kayak ya. gitu, banyak kayak Nggak semuanya ada aneurisma, tapi kan paling nggak karena ada faktor risiko itu, kenapa nggak sih kita lakukan aja MRI, MRA. Kalau memang ada kan bisa cepat ditangani. Nah, ntar dari MRA kalau ditemukan, wah curiga nih, ini kayak ada sesuatu nih, benjolan nih. Iya. Kan nggak jelas ya. Iya. Itu bisa kita tingkatkan pemeriksaannya untuk menjadi lebih jelas dengan DSA otak. Oke. Atau CT angio juga bisa, cuman golden standardnya tetap DSA. Kita ada 2 metode untuk melakukan penyumbatan aneurisma ini. Ya. Jadi aneurisma sebelum pecah itu harus disumbat. Yang pertama, yang tadi dengan DSA, kita dari dalam pembuluh darah kita sumbat. Oke. Yang kedua, dari luar. Dari luar pembuluh darah, itu ntar kita yang bikin jendela kecil di sini. Kecil, Di pelipis ini. di pelipis. Oke. Nggak kelihatan kok. Oh, baik. Nggak kelihatan, kecil. Nanti kita pembuluhnya itu kita jepit. Oh. Ya, aneurismanya tuh kita jepit sehingga dia nggak dapat lagi Aliran aliran masuk. darah, sehingga tuntas. Jangan takut karena sekarang sebagian besar penyakit otak asal belum terlambat itu bisa aman ditangani. Kita nggak kalah dari Penang, kita nggak kalah dari Singapura. Dokternya udah sekolah dari luar negeri, kan udah saya nggak berbeda lah sama dokter Singapura, dokter Malaysia. Fasilitas rumah sakitnya pun yang ada di Singapura dan di Malaysia juga ada di sini. Timnya pun juga sudah dilatih semuanya. Jadi ngapain jauh-jauh ke Singapura, ke Malaysia? Di sini aja. Selamat datang di Life Health Mandaya Royal Hospital Puri bersama saya Jian Girsang. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu kesehatan otak. Tentunya Jian nggak sendiri, sudah hadir bersama saya dokter. Kali ini adalah Dr. Marjono Cahyadi, spesialis bedah saraf konsultan neurovaskular PhD atau yang dikenal dengan Dr. Joy. Kita langsung sapa aja. Dr. Joy, apa kabar hari ini? Selamat pagi Jane, kabar baik. Selamat pagi sahabat Mandaya semuanya. Sehat, Dok? Sehat, Sehat puji ya Tuhan. pastinya ya. Ya. Oke. Jane? Sehat juga. Oh, syukurlah, Thank luar God. biasa. Jadi kali ini kita akan membahas otak yang sehat, tapi sebelumnya juga kita akan mengupas tuntas sebenarnya gejala-gejala seperti apa sih yang harus kita pikirkan nanti untuk orang-orang yang memang mempunyai permasalahan di kesehatan otak itu sendiri. Nah, panjang nih sebenarnya title-nya. Spesialis bedah saraf, subspesialis neurovaskular konsultan PhD, FICS. Ini sekolahnya di mana ya? Terus berapa lama nih pada waktu itu sekolah? Karena kayaknya ini berat banget title-nya, Dok. Gimana? Panjang. Panjang. Jadi sekolahnya panjang, Jane. Jadi kalau bedah sarafnya itu saya lulusan dari Universitas Pajajaran di Bandung. Terus kemudian saya lanjut
ambil fellow kalau vaskular, ini kan neurovaskular ya. Saya tuh sekolahnya 2. Yang pertama itu di University of Helsinki di Finlandia, itu untuk ambil microsurgery untuk vaskular, neurovaskular. Kemudian lanjut di Seoul National University di Korea Selatan untuk ambil DSA, sehingga lengkap pembelajaran neurovaskularnya. Oke, nah berarti membahas pembelajaran si neurovaskularnya ini banyak orang awam yang juga nggak tahu itu pembelajaran itu bisa nanganin apa aja sih dok? Kalau neurovaskular itu adalah suatu bidang yang menangani penyakit pembuluh darah otak. Oke. Jadi kalau dia mampet atau pecah, itu yang menangani adalah konsultan neurovaskular ini. Jadi kalau mampet contohnya apa? Stroke ya. Kalau misalnya stroke, kalau misalnya dalam beberapa jam terjadi serangan stroke itu bisa kita lakukan tindakan. Contohnya tindakan DSA atau operasi bypass. Ya atau pokoknya biar kagak mampet lagi. Yeah. Oke, nah atau juga bisa nih mulai banyak-banyak membaca buku ya. Gimana nih dok? Ya kan seperti buku yang ada di sini nih yang memang bikin. Nah ini seperti memahami aneurisma otak yang edisi kedua nih udah ya dok? Edisi kedua. Jadi buku edisi kedua ini lebih lengkap, lebih tebel. You know Jen, ilmu kedokteran tuh berkembang Jen. Setiap tahun ada penelitian berkembang, kita harus ikutin terus kan. Nah itu tambahannya di buku kedua ini sampai ilmu yang terbaru kita masukin. Plus kadang-kadang kalau masyarakat baca itu tanpa ada cerita dari pasien yang mengalami. Ini baru mau ngomong. Iya, itu rasanya kayak kurang bisa nangkep itu apa sih sakit kepalanya, apa sih lemesnya. Siapa tahu ada masyarakat yang punya gejalanya mirip. Oh, jangan-jangan nih kayak penyakit gue banget nih. Nah, kan bisa terinspirasi dari sana. Nah, itu buku tentang aneurisma otak. Jadi itu suatu penyakit yang beda lagi dengan dari tumor otak. Bagus sih sebenarnya bentuknya. Kayak buah ceri. Bentuknya bagus tapi. Oh, cakep bentuknya. Nanti kalau kamu lihat aja video operasi saya ya di atas mikroskop. Oh, tuh cantik sekali, dia bulat kayak buah ceri. Cuman yang penting jangan sampai pecah. Jadi aneurisma otak itu semua orang ada atau memang si penyakit ini? Nggak semua orang ada. Oke. Cuman studi menunjukkan, ini cukup menarik. Ini Americans ya. Kalau Indonesians kita orang Asian tuh masih belum ada studi yang terlalu banyak. Cuman kita ada pakai standar American saja. 1 dari 50 orang dipercaya memiliki aneurisma otak. Itu termasuk lumayan chancesnya persennya agak tinggi. Banyak dong. Kita di sini ada 50 orang nggak? di lantai kita duduk ini aja ada 50 sih ya kan. Berarti by statistik satu dari kita. Ada 1 di sini. Oke. Tapi sih udah MRI, MRA otak saya aman. Berarti saya exclude. Jadi aneurisma ini kan tadi kan bentuknya kayak buah ceri, itu betul kayak buah ceri karena dia adalah dinding pembuluh darah yang melendung. Nah kalau kamu lihat gambar ini, nah ini ya, nah gambar ini kan melendung ya, pembuluh darah melendung. Nah ibarat kata kalau kayak balon, logikanya kalau dia melendung artinya dindingnya tipis, bener nggak? Dan dia isinya apa? Darah yang bersirkulasi, kan dia pipa darah. Bayangin pipa darah yang terus melendung, makin lama makin besar, makin tipis, tinggal suatu saat, dor! Pecah. Terus kok pecah kenapa dok? Darah akan keluar membanjiri otak. And you know what? You only have 50% chance to live. Langsung 50%? Yes. Ya, kalau itu dar, pecah. Kalau misalnya tadi pecah, kemudian bisa jadi lanjut dengan stroke juga nggak tadi yang dokter bilang? Justru itu jadi stroke pendarahan. Begitu pecah jadi stroke pendarahan yang cukup fatal. Nah, oleh karena itu, ini PR kita semua ini. Kita tahu bahwa statistik 1 dari 50 orang, ya oke lah, taruhlah kita ada juga studi yang mengatakan di global 1 dari 100 orang. Oke lah, itu juga cukup banyak kan, 1 dari 100 orang. 1 dari 100 orang itu, jangan kita tungguin pecah bom itu satu persatu. Kalau bisa kita temuin dulu sebelum pecah. Agar apa? Agar kita bisa sumbat dia nggak jadi pecah. Karena kita membahas cara temuin ya. Nah, cara berarti temuinnya. Gejalanya apa gitu kan? Gejalanya 90% terus terang nggak ada gejala. Emang agak susah ya ngobrol sama dokter Joy ini. Kayaknya semua penyakitnya hampir nggak ada gejalanya ya kan? Itu dia. Itulah kenyataan penyakit otak. Kalau datang mendadak. Benar-benar. Sama loh, stroke juga gitu loh. Iya. Ya kan? Banyak orang miring, ya kan? Detik-detik juga ya. Iya, penyakit otak tuh suka gitu, nyebelin memang. Kalau stroke itu betul-betul kita
lebih sulit lagi, nggak ada gejala. Tapi kalau aneurisma otak, itu kalau kita bisa nemuin aneurismanya, kita bisa mencegah dia terjadi stroke pendarahan. Sebenarnya ada beberapa kandidat di mana kita harus memikirkan kemungkinan ada aneurisma. Ada faktor risiko namanya. Nah, faktor risikonya apa? Satu, jenis kelamin wanita. Emang wanita tuh spesial banget ya, Dok? Spesial. Nanti ada spesialnya, nanti saya cerita ya abis ini ya. Itu 3:2 dibanding laki-laki kejadiannya. Terus kemudian usianya lumayan, udah paruh baya. Ada yang bilang di atas 50, ada studi lain di atas 40. Oke lah, kita taruh di atas 40. Terus kemudian merokok. Ini sangat signifikan merokok, karena saya sekolah di Finlandia, itu banyak wanita-wanitanya itu yang merokok, dan Finlandia adalah salah satu negara dengan angka aneurisma tertinggi di dunia. Itu sebabnya saya sekolahnya di Finlandia. Oke, Nah, karena udah studi terjawab kasus di kan? sananya udah banyak ya. Udah orangnya. banyak, dan di sana ada dewa aneurisma dulu. I see. Ya. Terus yang keempat, penyakit tekanan darah tinggi. Wanita usia 40 merokok, tekanan darah tinggi. Berapa banyak? Banyak nggak? banget Banyak ya, banget kayak ya. gitu, banyak kayak. Tapi tenang teman-teman semuanya ya, juga nggak semuanya ada aneurisma, tapi kan paling nggak karena ada faktor risiko itu, kenapa nggak sih kita lakukan aja MRI, MRA. Kalau memang ada kan bisa cepat ditangani. Nah, terus faktor risiko berikutnya apa? Penggunaan obat-obatan terlarang, kokain. Ya, ini lebih jarang ya mungkin ya. Terus kemudian ada penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit kolagen, dinding pembuluh darahnya menipis, adalah penyakit khusus. Ya, terus kemudian ada riwayat keluarga aneurisma otak. Genetically menurut? Ya sebenarnya cuma 10% sih, Okay. karena aneurisma ini sebenarnya penyakit karena gaya hidup sih sebenarnya. Dan ada sebenarnya satu lagi tambahan, yang suka minum alkohol berlebihan. Itu ada studinya kalau nggak salah, kalau lebih dari 14 drinks per minggu itu memiliki faktor risiko yang lebih meningkat. Nah, jadi dengan melihat faktor risiko itu kan banyak sekali berarti teman-teman saudara kita yang Mempunyai gaya hidup seperti itu. iya, apalagi siapa yang hipertensi bilang, "Dok, saya biasanya emang darah saya 160, Dok." Oh, banyak. Nggak ada yang biasa 160. Ya, jadi harus minum obat tuh dan harus periksakan ke dokter. Jen, aman tekanan darahnya? Aman, syukurlah. Makanya saya ada di sini ya, Dok, Ya, ya. Belajar sehat-sehat juga ya selalu. kan biar sehat. Kalau sahabatnya dokter-dokter biasanya sehat. Bener banget. Nanti berarti habis ini Jen cek MRI aja apa buat dia? MRA. Oke. Nah, tadi kan gimana cara ngedeteksinya? Tadi kan ada MRI, terus MRA MRA. itu angiografi. Jadi sebenarnya MRI dan MRA itu sebenarnya dalam satu pemeriksaan yang sama, masuk ke mesin Oh, oke. MRI, Berbarengan. magnetic resonance. Oke. Itu cuman masalah softwarenya. Oh, oke. Kalau MRA kita periksa angio, pembuluh darahnya. Nah, biasanya ini kalau di luar negeri dilakukan, kelompok orang yang memiliki faktor risiko itu dilakukan screening kan, misalnya screening. Nah, ntar dari MRA kalau ditemukan, wah curiga nih, ini kayak ada sesuatu nih, benjolan nih. Iya. Kan nggak jelas ya. Iya. Itu bisa kita tingkatkan pemeriksaannya untuk menjadi lebih jelas dengan DSA otak. Oke. Atau CT angio juga bisa, cuman golden standarnya tetap DSA. Oke, DSA otak kan banyak orang yang mengatakan jatuhnya kayak cuci otak nih, ya Iya, kan? Istilahnya iya. nih, ya kan. Nah, tapi emang bisa juga untuk aneurisma otak pada akhirnya. Justru yang perlu kita koreksi mungkin term cuci otaknya, Oke. term cuci otak. Kurang tepat. Ya mungkin kurang tepat ya. Karena gini, karena DSA itu kepanjangan dari Digital Subtraction Angiography. Artinya angiography itu adalah studi pembuluh darah yang ditingkatkan kemampuannya dengan teknologi digital, kan gitu kan. Jadi sebenarnya itu adalah studi awalnya diagnostik untuk melihat penyakit pembuluh otak. Namun dengan berkembangnya ilmu kita, ternyata DSA itu juga bisa menjadi terapi. Jadi contohnya, kalau kita ketemu aneurisma nih, ada benjolan ternyata betul. MRA-nya confirm ada benjolan 3 mili. Ternyata setelah di DSA, wah ternyata benjolannya 6 mili. Ya kan? Memang karena MRA sensitivitasnya memang di bawah DSA. Ya udah, sebelum aneurismanya pecah bisa kita lakukan, kita sumbat pakai kawat. Itunya kantongnya, biar tersumbat dan nggak jadi pecah. Oke. Nah itu udah DSA terapi. Kalau pada akhirnya ketahuan, tadi kan dokter Joy bilang disumbat. Ya, Nah, sumbatnya tuh gimana? pakai kawat. Jadi Oke. gini, kita ada 2 metode untuk melakukan penyumbatan aneurisma ini. Ya. Jadi aneurisma sebelum pecah itu harus disumbat. Setelah pecah juga mau nggak mau harus disumbat. Jadi kamu jangan ngebayangin aneurisma itu kayak balon, dar pecah nggak ada lagi. Iya. Nah biasa kalau dar pecah nggak ada lagi, itu berakhirnya bukan di rumah sakit,
di rumah yang lain. Baik, jangan sampai ke situ ya, oke. Jangan sampai ke sana, itu kalau dark. Tapi biasanya pecahnya itu kayak bocor. Oh, Kamu bisa bocor bayangin, halus iya gitu, kayak pecah, kan ini kan keisi darah ya, jadi dia moncop terus darahnya kayak gitu, ya. Sehingga kita masih ada waktu untuk segera menyumbat ini agar darahnya nggak bocor terus. Ada 2 metode. Yang pertama, yang tadi dengan DSA, kita dari dalam pembuluh darah kita sumbat. Yang kedua, dari luar. Dari luar pembuluh darah, kita yang bikin jendela kecil di sini. Kecil. Di pelipis ini? Di pelipis. Oke. Nggak kelihatan kok. Oh, baik. Nggak kelihatan, kecil. Nanti kita pembuluhnya itu kita jepit. Ya, aneurismanya itu kita jepit sehingga dia nggak dapat lagi aliran darah sehingga tuntas. Jadi nggak akan membesar lagi, tapi nggak mengecil juga. Nggak, aku sangka tuh kayak disedot gitu, enggak ya? Nggak, begitu kita jepit, Udah. kita gunting cas, udah kan kantongnya udah kejepit, udah mati. Nah itu sebenarnya kelebihan jepit dibandingin dimasukin kawat. Kalau jepit itu 99% kalau jepitannya pas itu akan tuntas. Tapi kalau dimasukin kawat, itu pelan-pelan itu kan karena ada dorongan lagi dari dalam, nanti kawatnya kedorong, itu bisa kambuh lagi aneurismanya. Masih ada chances buat kambuh cukup besar, mungkin 30% sampai 40%. Oke, jadi dokter rekomendasi jepit aja ya kan, daripada, atau gimana nih? Nah, nggak juga. Nggak juga. Ada kriterianya. 1, kriteria pasien. Kalau pasien tua misalnya, ya tentu kan kalau harus lakukan operasi lebih berisiko, ya udah kita kawat aja. Kalau pasien muda, kan tadi saya bilang ya 30% bisa kambuh dalam jangka waktu 10-15 tahun. Kalau umur 40 kena aneurisma, kalau gitu tuntaskan aja di jepit. Bentuk aneurisma. Ada bentuknya selain cherry ini? Ada cherry, kan ada cherry yang cakep, cherry yang jelek. Oh, oke. Dia lonjong Ada gitu yang ya? lonjong, ada yang akarnya gede, Oke. ada yang apa? Benjol-benjol. Benjol-benjol, iya, oke. Itu kan jelek tuh bentuk cherry-nya. Bergelombang gitu ya? Bergelombang. Nah, kadang-kadang bentuk cherry yang jelek itu nggak bisa dimasukin kawat. Mau nggak mau harus dijepit. Terus yang ketiga, lokasinya. Lokasi tertentu lebih gampang dijepit. Lokasi yang lain lebih gampang dikawat. Jadi itu ya yang dipelajari Dokter Joy, bahwa memang dilihat lagi nih karakteristik aneurisma ada di mana, karakteristik pasiennya juga Benar seperti sekali. apa. Karena nggak bisa langsung kayak semua sama diagnosa. Nggak bisa, susah itu belajarnya. Susah itu. Harus sampai di 2 negara kita. Bener kayak belajar sejauh mungkin ke negeri Cina, tapi ini dokter ke negeri yang Lebih jauh lagi. dari Cina. lebih jauh lagi dari Cina. Oke. Tapi kan kita sebagai pasien, sebagai keluarga pasien kan pengen taunya aneurisma ini sebenarnya bisa disembuhin nggak sih? Bisa banget. Oke. Ya itu tadi yang saya bilang. Setelah itu selesai, operasi itu selesai, penanganannya dengan seperti itu bisa beraktivitas normal lagi berarti? Bisa, asal sebelum pecah. Dari yang di lapangan yang selama ini Dokter Joy nanganin, seperti apa? Jadi semuanya bisa ditangani, semuanya aman, atau ada sesuatu yang mungkin kasus spesial? Ya, rata-rata aneurisma itu yang datang masalahnya, yang datang ke kita, tadi kan balik lagi ya, 90% orang itu nggak sadar punya aneurisma otak sampai aneurismanya bocor. Dan kenyataan di kita, di Indonesia, 99% pasien aneurisma kita adalah aneurisma pecah. Iya. Why? 1, menurut saya, Apa? masyarakat unaware sama faktor risiko ini dan kondisi yang kita sebut penyakit aneurisma ini. 2, screening sistem kita nggak begitu berjalan baik. Beda kayak di luar negeri. Kalau di luar negeri ada apa langsung MRI, MRA ketemu. Di kita enggak. 3, kultur masyarakat kita. Ini sering banget pasien bilang, "Dok, saya nggak mau di MRI, MRA." Kenapa? Ntar kalau di MRA ketahuan ada aneurismanya. Oh, jadi lebih baik nggak tahu kalau dia sakit gitu ya? Ya, itu kultur masyarakat kita. Saya bisa ngangguk-ngangguk. Gimana ya? Ya, jadi, nah ini saya mau mengajak masyarakat di MRI nggak di MRI tetap ada aneurismanya loh yang bisa pecah. Jadi lebih baik ditemukan sebelum pecah. Pertanyaan terakhirnya kan, karena kita lagi ngomongin tentang kesehatan otak. Nah, masyarakat awam juga banyak yang nggak tahu. Pada akhirnya dari dokter sendiri dengan pengalamannya, mungkin ada kayak tips atau kayak apa yang ingin disampaikan ke masyarakat dari sekian lama untuk akhirnya nih, jangan sampai nih ketemu Dokter Joy nih ya kan? Apa yang ingin disampaikan? Yang mau saya sampaikan gini, teman-teman sekalian. Jadi penyakit otak itu kadang-kadang itu bisa datang dia tanpa gejala.
seperti stroke, penyakit pembuluh darah otak, atau aneurisma otak pecah, atau penyakit-penyakit tumor otak, beberapa tumor otak, itu bisa tanpa gejala atau gejalanya tuh kayak gejala biasa aja. Jadi saran saya, kalau misalnya teman-teman sekalian itu punya faktor risiko yang tadi sudah kita bahas, punya keluhan-keluhan yang sepertinya kok sudah menahun, itu nggak ada salahnya kalau kita melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kita itu benar baik-baik aja. Karena dengan takut melakukan tindakan diagnostik, takut penyakitnya ketahuan, itu tidak menyelesaikan masalah. Jangan takut karena sekarang sebagian besar penyakit otak asal belum terlambat itu bisa aman ditangani. Bahasa awamnya adalah apapun gejala yang kita alami is not the end of the world. No, it's bukan not akhir the end of dunia. the world. Yes. Yes. Masih ada dokter Joy dan rekan-rekan Masih dokter ada. lainnya. Yes. Yang tentunya siap ya untuk kayak menangani kasus ini sedini mungkin pasti. Sangat siap 7 kali 24. Jadi diganggu aja dong jam 2 pagi gitu ya. Diganggu. Oke, jadi berarti jangan sampai takut karena itu tadi untuk beraktivitas kembali normal sehat sangat besar kemungkinannya. Iya. Dan satu lagi nih, Apa saya nih? mau sampaikan, kita nggak kalah dari Penang, kita nggak kalah Baik. dari Singapura. Dokternya udah sekolah dari luar negeri, kan udah saya nggak berbeda lah sama dokter Singapura, dokter Malaysia. Fasilitas rumah sakitnya pun yang ada di Singapura dan di Malaysia juga ada di sini. Timnya pun juga sudah dilatih semuanya. Jadi ngapain jauh-jauh ke Singapura, ke Malaysia? Di sini aja. Di sini aja, Di sini benar aja. banget. Oke, thank you so much Dr. Joy Dengan senang hati sharingnya. Jen, sehat-sehat selalu ya. Bener-bener hari ini kayak menambah wawasan, pengetahuan juga, dan memberikan banyak ketenangan. Nah itu paling penting ya kalau Itu seorang paling penting. dokter ya kan. Positive vibes. Positive vibes tentunya. Sehat-sehat Dr. Joy. Sehat-sehat Jen, sama-sama. Yes, kita ketemu lain waktu dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Saya Jen Girsang pamit undur diri. Sehat-sehat untuk kita semua dan kita ketemu lain kesempatan. Sampai jumpa.